Saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore, berkah dalam, bagaimana kabarnya? Yo, PDKK kok semangatnya kurang luar biasa. Luar biasa, ngono. Katanya hidup dalam Roh Kudus. Oh, semangatnya baik, luar biasa. Bagaimana? Baik? Oh, diulang. Baik, saudaraku yang terkasih. Dalam kehidupan kita, kadangkala kita kurang mengerti akan kehendak Tuhan. Seperti yang saya alami di saat 2014 yang lalu. Di saat bapak saya meninggal, saya protes kepada Tuhan Allah. Mengapa Tuhan begitu cepat memanggil bapak saya? Saya tidak mengerti mengapa Tuhan begitu kejam. Di saat saya membutuhkan justru malah bapak dipanggil Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ternyata akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan mencintai bapak saya lebih daripada cintaku pada bapak. Dan mungkin dalam kisah kehidupan kita pun kadang-kala juga tidak mengerti mengapa ya Romo. Keluarga ini kan keluarga baik, selalu misa, rajin berdoa, bahkan ikut kelompok PD, ya Legio Maria, ya adorasi. Tetapi mengapa kok ya belum diberi momongan toh Tuhan Romo? Apakah ada yang salah? Saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan apa yang dialami Abraham. Kalau jenengan rajin membaca kitab suci dalam kitab Kejadian, Abraham itu ya orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan tanpa protes. Tidak seperti saya. Di saat ia disuruh pergi dari Urs Kadim, daerah kelahirannya, meninggalkan bapak ibunya bahkan harta bendanya, pergi ke sana, ke tempat yang akan kutunjukkan. Manut iki? Ora protes. Ya wis lunga. Kalau kita disuruh begitu, atau Mas Katekis, Romo bensinnya pundi, gitu ya. Atau kalau saya mungkin disuruh bapak saya, engkau dijajani pora pak, gitu ya. Ditukoni bakso pora, ditukoni sate pora. Itu yang selalu kita lakukan kalau diminta melakukan sesuatu. Tetapi Abraham tidak protes. Lalu satu kali Abraham juga diberi janji, kamu akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, sebelum Injil bacaan pertama hari ini. Dan pasir di tepi laut, di tepi pantai. Ya di tepi laut betul. Di tepi pantai itu tersopo ya. Ya betul ya, di tepi laut adalah pantai. Tetapi yang terjadi apa? Sampai umur 100 tahun loh, tidak diberi anak. Tapi apakah Abraham protes? Tidak dikisahkan dalam kitab Kejadian. Dalam kitab hari ini juga dikisahkan bagaimana Abraham, ambillah anakmu dan persembahkanlah kepadaku. Dan Abraham memanggil Isa, dua bujangnya, lalu berangkat ke Gunung Muria tanpa protes. Bahkan ditanya oleh Isa, Bapak, di manakah korban sembelihannya? Tuhan yang akan menyediakan. Mungkin kita akan biyuh. Wong kok percaya men gitu ya.
gampang sekali percaya, gampang sekali beriman. Saudaraku yang terkasih, tetapi karena iman yang begitu besar ini, karena kepercayaan yang besar ini, apa yang terjadi? Abraham menjadi bapa bangsa, menjadi teladan dalam iman kita semua, dan keturunannya memang sungguh sangat besar. Kira-kira aku jadi keturunan Abraham. Kira-kira cocok enggak kalau saya keturunan Abraham? Enggak cocok, Bu. Bu Maria geleng-geleng. Ya jelas enggak cocok, karena saya keturunannya bapak dan ibu saya. Jadi kalau Abraham adalah, ya kita semua adalah keturunan Abraham. Kalau kita beriman. Beberapa waktu yang lalu, bulan lalu ya, di saat terjadi ada namanya konklav untuk persekutuan doa. Terus apa kepanjangannya? PKK-nya apa? Oh, nggak takut, ternyata aku juga nggak tahu. Persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik. Dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Lalu dibuatlah 3 lambang. Lalu mulailah pemilihan. Jadi bukan siapa yang memilih siapa, tapi akulah yang memilih kamu. Dalam semangat iman, dalam semangat doa, ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu. Semoga terpilih ketua persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik Santo Paulus ini. Deng 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 deng, gitu ya, kira-kira ya. Dan terpilihlah. Wah, itu ya. Bukan kamu yang memilih aku sekali lagi, tetapi aku yang memilih kamu. Coba bayang nih, nek dipilih piye kerasane, nek dipilih kami mengatakan konklav adalah pemilihan paus. Nah, ini jadi ketok-ketoke konklav PDPKK Santo Paulus Kanjuk itu ya. Lalu akhirnya dibakarlah, membumbung asap putih, terpilihlah Saveria menjadi ketua. Saveria itu siapa? Ya, Saveria. Bukan aku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi kamu yang aku pilih. Apa maksudnya itu? Bahwa imanlah yang menjadikan segala satunya. Lihat, prosesnya pun juga bukan memilih A, B, C, tetapi memilih lambang mana yang lalu lambang yang terbanyak. Dulu lambangnya apa wae? Saveria, lingkaran, segitiga, persegi. Dan akhirnya yang kepilih yang mana? Lingkaran. Oke. Nah, kok yo pas lingkaran, tidak segitiga dan tidak persegi? Kira-kira mengapa? Ada yang tahu? Ya ingat, itu adalah kehendak Tuhan. Orang mudeng paling waktu itu ya, nyapa kok lingkaran bukan segitiga dan kotak? Karena iman selalu mengarah kepada Tuhan dan harus ke sana. Tidak boleh nek segitiga kan mantul-mantul ora. Bukan cinta yang mendasari iman itu. Kotak ya engko sudut-sudutan milih-milihan, nyudut rono, nyudut rene. Tapi lingkaran karena dalam iman kasih akan menjadi sempurna persekutuan itu.
Sehingga persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik ini bukanlah menjadi kelompok yang eksklusif, tapi menjadi kelompok yang inklusif karena lingkaran, yaitu lingkaran kasih. Sehingga beberapa waktu yang lalu diumumkan, karena hari ini akan ada pengukuhan pelantikan kepengurusan yang baru. 1. 2. Mungkin ada yang penasaran, karismatik itu apa sih? Saya tidak akan seperti Romo Eko, OSC yang sekarang hari ini di Jetrock. Jetrock tahu? Ada yang tahu Jetrock di mana? Jatirogo, Tuban. Loh, hari ini Romo Eko OSC ini sedang memberikan pendalaman PDPKK di sana juga. Nah, sekarang di sini Romo Joko yang akan berikan. Sok pede. Koyo ngalah-ngalah nih Romo Eko ya. Enggak. Artinya bahwa ternyata lingkaran yang dipilih bukan segitiga dan bukan kotak, karena memang kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kepengurusan ini? Percaya saja bahwa Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Tanpa kepercayaan, tanpa kasih, ya persekutuan doa tidak akan pernah terjadi. Karena akhirnya pengen nyudut rono, aku tak melok kono wae, aku tak melok kene wae. Ndak, lingkaran. Berarti di dalam lingkaran ini percaya satu sama lain bahwa segala kepengurusan pasti mampu, karena saling mendukung, saling menguatkan, saling bekerja sama. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang dimaksudkan di dalam mengapa kok lambangnya lingkaran. Ini bukan mengada-ada, tetapi memang berkat karunia Roh Kudus lah, dan berkat kehendak Tuhan lah terjadi. Ya karena Roh Kudus lah tidak milih segitiga. Tapi nek milih segitiga ya tetap tak ada gaduk, tetap kotak ya tetap iso. Jenengane pengen ngalah nih Romo Eko SC tadi ya. Enggak, jangan. Romo SC kan viral, saya jangan viral ya. Kalau jadi viral bahaya nanti. Tidak ada di Nganjuk terus. Ngelencer terus muter-muter ya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah yang terjadi juga dalam Injil hari ini. Si lumpuh percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga yang terjadi adalah ia bisa bangun, berdiri dan berjalan. Ternyata percaya itu ya wis manut dengan kehendak Tuhan. Nek tawar-menawar biasanya terus malah tidak terjadi hal yang diinginkan. Tidak terberkati seluruh hidup. Abraham karena percaya sungguh terberkati. Ya meskipun harapan yang didambakan tidaklah sesuai dengan keinginannya, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Artinya percaya kepada Tuhan berarti mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan penentu, yang menyempurnakan, dan yang melimpahkan berkat dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.